Setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan daftar calon tetap atau DCT para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat atau DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota atau DPRD Kabupaten Kota di seluruh daerah pemilihan di Indonesia dan juga di luar negeri untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Maka untuk selanjutnya, sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU RI, maka saat ini kita sedang memasuki suatu tahapan akhir dari serangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya, ini kita memasuki tahapan sosialisasi atau masa-masa kampanye, baik kampanye secara tertutup dan yang akan datang adalah kampanye secara terbuka. Nah, sehubungan dengan hal itu, sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia tentunya ada peranan. Apa peranan kita dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 tersebut? Tentunya selain kita harus wajib ya, sebagai warga negara yang baik, menggunakan hak pilih kita untuk memilih para calon anggota legislatif dan DPD tersebut, kita juga bisa memberikan kontribusi tambahan. Kontribusi lainnya, memiliki peranannya lainnya, yaitu kita bisa masuk ke organisasi atau lembaga pemantau pemilu untuk menjadi bagian dari organisasi atau lembaga pemantau pemilu, yaitu untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan independen sehingga penyelenggaraan pemilu yang akan datang dapat terselenggara secara sehat dan demokratis. Kita bisa menjadi pemantau pemilu untuk menghindari suatu penyelenggaraan pemilu yang dapat diberikan kesan atau diduga mendapatkan atau dilakukan secara curang dan tidak netral. Jadi bila mana kita ikut ambil bagian, tentunya ini sesuai dengan passion atau kemauan kita untuk menjadi bagian dari suatu organisasi atau lembaga pemilu untuk melakukan pengawasan pemilu, kita memberikan kontribusi untuk suatu penyelenggaraan pemilu yang sehat, demokratis, ya, yang jujur dan adil di Indonesia ini. Nah, tentunya juga kita pasti dalam suatu pertanyaan, ada pertanyaan dalam diri kita, apakah syarat-syarat untuk menjadi lembaga pemantau pemilu atau untuk menjadi bagian dari pemantau pemilu. Nah, kita terlebih dahulu untuk mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan pemantau pemilu. Bila kita merujuk kepada peraturan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang dimaksud dengan pemantau pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau, untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya, jadi suatu lembaga atau suatu organisasi yang tugasnya, kegiatannya adalah untuk melakukan pengawasan atau pemantauan dari seluruh tahapan atau sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, karena itu siapa saja yang dapat menjadi pemantau pemilu? Nah, bila mana kita merujuk kepada peraturan Bawaslu tadi, untuk menjadi pemantau pemilu tidak bisa orang perorangan, tetapi harus ikut menjadi anggota pemantau pemilu di suatu organisasi atau suatu lembaga pemantau pemilu. Menurut peraturan Bawaslu itu, yang bisa menjadi pemantau pemilu adalah organisasi atau lembaga yang berdiri di Indonesia yang berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan dan sudah terdaftar pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua,
dapat juga lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri atau lembaga pemilihan luar negeri. Dan yang terakhir, dapat merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat di Indonesia. Nah, selain organisasi atau lembaga pemantau pemilu yang telah disebutkan tadi, bisa juga untuk menjadi lembaga pemantau pemilu adalah organisasi kemasyarakatan yang belum atau tidak berbadan hukum, tetapi sudah terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tentunya terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang memiliki program kerja termasuk dalam pengawasan pemantauan kepemiluan. Apa syaratnya supaya lembaga atau organisasi itu dapat menjadi pemantau pemilu di Indonesia? Nah, untuk menjadi pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pemantau pemilu atau organisasi atau lembaga itu harus bersifat independen. Tidak merupakan bagian atau bukan partisan dari suatu peserta pemilu atau lembaga tertentu yang bagian dari peserta pemilu tersebut. Yang kedua, mempunyai sumber dana yang jelas dari mana berasalnya, ya, diungkapkan dalam surat terbuka atau surat pernyataan. Yang ketiga, dia harus terintegrasi atau terdaftar dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, sesuai dengan rencana kerja mereka, daerah mana atau cakupan luas wilayah pemantauannya, apakah nasional, apakah provinsi atau kabupaten kota. Nah, terregistrasi atau memperoleh izin adalah dibuktikan dengan dikeluarkannya, diterbitkannya sertifikat akreditasi pemantau pemilu dari Bawaslu. Ya, tentunya tadi balik lagi sesuai dengan wilayah cakupannya. Sedangkan khusus kepada pemantau pemilu luar negeri atau panitia pemilihan luar negeri atau perwakilan negara sahabat, selain memenuhi ketentuan yang di atas, harus juga mempunyai persyaratan tambahan, yaitu bahwa lembaga pemantau luar negeri atau perwakilan dari negara sahabat tersebut mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain sebelum di Indonesia. Jadi sudah ada pengalaman dan kompetensi dalam melakukan pengawasan atau pemantauan pemilu di negara lain selain negaranya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain di tempat di mana organisasi atau lembaga pemantau tersebut pernah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan atau pemantauan pemilu. Yang kedua, tentunya karena dari negara lain harus memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan yang terakhir, memenuhi tata cara melakukan pemantauan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi lembaga atau organisasi asing tersebut atau perwakilan dari negara asing tersebut harus memahami tata cara pemantauan pengawasan pemilu di Indonesia dan tentunya juga harus menguasai dan memahami undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepemiluan di Indonesia. Nah, bila mana organisasi atau suatu organisasi atau lembaga pemantau pemilu berminat untuk menjadi pemantau pemilu, selain memenuhi persyarat, maka dia harus mendapatkan akreditasi atau mendaftarkan ke Bawaslu dan mendapatkan izin atau terakreditasi di Bawaslu. Jadi langkah pertama untuk menjadi pemantau pemilu adalah memperoleh
akreditasi dari Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu. Nah, tata cara akreditasi atau tata cara mendapatkan izin terdaftar sebagai lembaga atau organisasi pemantau pemilu di Indonesia, Bawaslu telah membuatkan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu adalah pendaftaran. Jadi organisasi atau ormas atau lembaga pemantau atau lembaga yang ingin menjadi bagian dari pemantau pemilu, maka dia harus terlebih dahulu mendaftarkan organisasi atau lembaganya sebagai organisasi atau lembaga pemantau pemilu. Pendaftaran menjadi pemantau pemilu dilaksanakan 14 hari sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai sampai dengan 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Jadi Anda bisa atau organisasi Anda bisa menjadi lembaga pemantau pemilu dan mendaftarkan ke Bawaslu secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu 14 hari sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai atau pada saat tahapan-tahapan tertentu, ya, sampai 7 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Pendaftaran menjadi pemantau pemilu dilakukan oleh lembaga atau organisasi calon pemantau pemilu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan pemantauan pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota untuk mendapatkan akreditasi. Permohonan pendaftaran ini dilakukan dengan cara tertulis, yaitu mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi lembaga atau organisasi yang akan menjadi pemantau pemilu secara nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauannya paling sedikit 2 provinsi. Jadi untuk menjadi lembaga pemantau pemilu nasional, syaratnya minimal melakukan pemantauan atau rencana pemantauan di 2 provinsi. Kalau cuma 1 provinsi, itu berarti dia menjadi pemantau pemilu daerah provinsi. Maka permohonannya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan juga wilayah pemantauannya paling sedikit 2 kabupaten kota. Kalau cuma 1 kabupaten atau kota, itu berarti dia adalah lembaga pemantau pemilu daerah kabupaten kota. Maka permohonannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang bersangkutan. Nah, sedangkan bagi pemantau pemilih luar negeri atau pemantau pemilu luar negeri atau perwakilan dari negara sahabat, maka pengajuan permohonan untuk melakukan pemantauan pemilu ditujukan kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang dapat diunduh atau di-download dari website atau laman resmi Bawaslu Republik Indonesia. Nah, dalam proses pendaftaran tersebut, dalam proses pengajuan permohonan, harus disertai dengan kelengkapan dokumen atau kelengkapan administrasi. Yaitu yang pertama adalah harus ada profil organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki surat keterangan terdaftar baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum, baik badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan. Yang ketiga, lembaga atau organisasi itu haruslah telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Yang keempat, nama dan jumlah anggota pemilu telah disampaikan siapa-siapa dan berapa banyak orangnya, baik dalam 1 kabupaten kota, provinsi ataupun secara nasional. Yang kelima, alokasi anggota pemantau pemilu. Jadi bila mana dia pemantau pemilu nasional, maka alokasi dalam setiap daerah, setiap kabupaten kota dan setiap provinsi itu telah ditentukan, baik nama dan jumlahnya, sehingga Bawaslu dapat melakukan
verifikasi dan pengawasan. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau. Jadi pada saat pendaftaran juga disertakan rencana dan jadwal kegiatan pemantauan pemilu di daerah mana, provinsi mana, atau di daerah kabupaten mana, dan kapan akan dilaksanakan, dan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pemilu mana yang akan dilakukan pengawasan. Dan yang terakhir adalah nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau pemilu yang dilampiri dengan pas foto terbaru. Jadi disertakan siapa nama penanggung jawabnya, ada surat keterangan domisilinya, dan pekerjaannya. Nah, sedangkan khusus pemantau pemilu luar negeri atau dari perwakilan negara sahabat yang ada di Indonesia, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, yang telah kelengkapan administrasi yang telah disebutkan tadi, juga harus menyerahkan kelengkapan administrasi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa pertama surat pernyataan dari organisasi yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain yang sebelumnya telah dilakukan pemantauan pemilu. Jadi harus ada surat pernyataan bahwa lembaga atau organisasi tersebut yang dari luar negeri itu pernah melakukan pemantauan dan mempunyai kompetensi untuk melakukan pemantauan pemilu di negara lain. Dan yang kedua tentunya adalah harus memiliki visa untuk menjadi pemantau pemilu yang diterbitkan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan pemantau pemilu yang merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang ada di Indonesia, maka harus juga menambahkan kelengkapan administrasi, yaitu berupa pertama surat pernyataan dari organisasi atau dari perwakilan negara sahabat tersebut, atau dari negara lain di mana organisasi atau lembaga itu atau perwakilan itu pernah melakukan pemantauan kepemiluan. Pemantauan pemilu. Jadi surat pernyataan itu merupakan atau mengenai kompetensi dan pengalaman lembaga tersebut dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan pemilu di negara lain. Yang kedua, memiliki visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan yang terakhir adalah memiliki surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau mendapatkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, setelah proses-proses memenuhi atau melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi tersebut, selanjutnya lembaga atau organisasi pemantau pemilu itu menyerahkan kelengkapan administrasi yang disyaratkan, maka organisasi atau lembaga pemantau pemilu itu harus menandatangani dan menyerahkan yang pertama adalah surat pernyataan independensi lembaga pemantau. Jadi lembaga pemantau ini harus bersikap netral dan tidak merupakan bagian dari suatu peserta pemilu ataupun organisasi-organisasi yang terafiliasi dari peserta pemilu. Yang kedua adalah surat pernyataan mengenai sumber dana dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan pemilu di Indonesia. Nah, lembaga atau organisasi pemantau pemilu yang telah melengkapi semua kelengkapan administrasi dan surat-surat pernyataan tadi, maka lembaga atau organisasi itu akan mendapatkan tanda terima bahwa organisasi atau lembaga itu telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan, maka Bawaslu dan
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota akan mengeluarkan tanda terima pendaftaran sesuai dengan wilayah pemantauannya. Dan harus diingat bahwa satu lembaga atau organisasi pemantau pemilu harus melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu. Atau bila mana mencakup seluruh atau secara nasional, maka dia harus melakukan pemantauan pemilu di daerah-daerah yang telah didaftarkan ke Bawaslu. Jadi harus sesuai dengan rencana dan jadwal pemantauan pemilu yang telah diajukan kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota pada saat mereka mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemilu. Nah, bila mana lembaga atau organisasi pemantau pemilu akan melakukan perubahan rencana dari yang sebelumnya, dari rencana kegiatan pemantauan pemilu yang telah diajukannya, maka haruslah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Perubahan rencana itu dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bila mana perubahan tersebut meliputi lebih dari satu provinsi, maka perubahan itu haruslah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu Pusat atau Bawaslu RI, serta wajib melapor ke Bawaslu setempat, artinya Bawaslu yang mengalami penambahan atau perubahan itu. Dan atau bila mana perubahan tersebut meliputi lebih dari satu kabupaten kota pada satu provinsi, maka perubahan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu RI dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi di mana diadukan perubahan dan Bawaslu Kabupaten Kota di mana terjadi perubahan tersebut. Sedangkan bila mana perubahan rencana dan kegiatan itu dilakukan oleh pemantau dari luar negeri atau perwakilan negara sahabat, maka persetujuan perubahan rencana pemantauan pemilu itu harus mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, setelah tahapan proses pendaftaran menjadi calon pemantau pemilu telah dipenuhi dan telah syarat-syaratnya sudah diberikan, maka selanjutnya Bawaslu sesuai dengan cakupan wilayahnya, apakah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota, maka Bawaslu tersebut akan meliti kelengkapan administrasi yang telah diserahkan oleh organisasi atau lembaga calon pemantau pemilu. Dalam proses penelitian kelengkapan administrasi itu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat membentuk panitia akreditasi supaya kerja-kerjanya dapat dilakukan secara terencana, detail, dan fokus tepat pada jadwal atau rencana yang telah ditetapkan. Nah, penelitian administrasi yang dimaksud ini adalah dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan atau kebenaran validitas dokumen kelengkapan administrasi yang telah diberikan tadi. Bila mana dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan administrasi yang telah disampaikan, terdapat dokumen kelengkapan administrasi pemantau pemilu yang diragukan validitasnya, kebenaran, dan keabsahannya, maka Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dapat melakukan penelitian faktual terhadap dokumen kelengkapan administrasi pemantau pemilu tersebut. Jadi, penelitian faktual artinya adalah mendapatkan secara fisik, secara fakta, dokumen-dokumen tersebut. Apakah benar dikeluarkan, diterbitkan oleh instansi tersebut, ataukah benar dokumen ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, setelah dilakukan penelitian administrasi, selanjutnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota melaporkan hasil penelitian kelengkapan administrasi atau hasil penelitian faktual tersebut kepada
Bawaslu RI. Jadi khusus untuk lembaga atau organisasi lembaga pemantau pemilu yang mendaftarkan kegiatan atau rencana pemantauan pemilu di suatu provinsi atau suatu kabupaten kota, maka Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota melaporkan hasil penelitian administrasi dan atau hasil penelitian faktual tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk Bawaslu provinsi melaporkan hasil penelitian kelengkapan administrasinya kepada Bawaslu RI. Sedangkan Bawaslu kabupaten kota melaporkan hasil penelitian administrasi kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu provinsi. Nah, setelah proses pendaftaran dan penelitian administrasi telah dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah tentunya penerbitan sertifikat akreditasi atau surat izin untuk melakukan pemantauan pemilu di Indonesia. Dengan ketentuan atau syarat bahwa lembaga atau organisasi pemantau pemilu itu haruslah dinyatakan terlebih dahulu yang pertama memenuhi persyaratan, ya, sebagaimana yang telah ditentukan. Tentunya pada saat proses pendaftaran dan penelitian administrasi. Jadi dikategorikan telah memenuhi syarat. Yang kedua tentunya adalah dokumen kelengkapan administrasinya lengkap, serta terbukti validitasnya, kebenaran, dan keabsahannya berdasarkan penelitian atau penelitian faktual, serta diberikan tanda terdaftar sebagai pemantau pemilu. Jadi sudah dinyatakan memenuhi syarat, dokumen lengkap dan sebagainya, maka akan diterbitkan tanda terima terdaftar. Lalu setelah itu akan mendapatkan sertifikat akreditasi baik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi yang diberikan inilah merupakan bukti atau tanda izin bagi suatu lembaga atau organisasi pemantau pemilu dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan pemilu di Indonesia sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya yang telah diajukan ke Bawaslu pada saat melakukan pendaftaran. Nah, di samping itu, ya selain daripada yang disebutkan di atas, tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi ini hanya akan berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi ada persyaratannya juga. Walaupun suatu lembaga atau organisasi pemantau pemilu telah terdaftar dan mendapatkan izin atau mendapatkan sertifikat akreditasi, tetapi tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi itu hanya akan berlaku bila mana memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika pemantauan pemilu diajukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu dari awal hingga pada akhirnya, yaitu penetapan hasil pemilu, maka tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi berlaku sejak diterbitkannya tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi sampai dengan tahapan penetapan hasil pemilihan umum. Atau yang kedua, jika pemantauan pemilu itu diajukan terhadap penyelenggaraan pemilu tertentu, jadi tahapan-tahapan tertentu dari serangkaian penyelenggaraan pemilu, maka tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi itu berlaku sejak diterbitkannya tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi itu dan berakhir sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah diajukan di wilayah yang menjadi cakupan pemantauan pemilu. Jadi ada dua, bila mana secara menyeluruh maka tanda terdaftar dan akreditasi akan dikeluarkan dari awal sebelum tahapan pemilu sampai dengan setelah penetapan hasil pemilu. Pada saat penetapan hasil pemilu, atau yang kedua, bila mana melakukan pemantauan pemilu pada tahapan-tahapan tertentu, maka tanda terdaftar dan akreditasi akan dikeluarkan
pada awal tahapan tersebut sampai pada saat penetapan hasil pemilihan umum. Organisasi atau lembaga pemilu yang telah terdaftar dan mendapatkan izin itu haruslah melakukan pemantauan pemilu sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan yang telah didaftarkan tadi. Jadi dia sudah mengajukan rencana dan jadwal kegiatan pemantauan baik secara nasional atau provinsi atau pada kabupaten kota tertentu, maka pelaksanaan kegiatannya dilakukan sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah disampaikan tersebut. Dan tadi telah disebutkan bila mana ada perubahan rencana maka haruslah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu Republik Indonesia dan melapor kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota di mana terdapat perencanaan perubahan. Dalam hal cakupan wilayah pemantauan mencakup lebih dari satu provinsi, pemantauan pemilu hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu dan pemantauan pemilu itu wajib melapor kepada Bawaslu Provinsi masing-masing. Ya, jadi karena dia bersifat nasional lebih dari satu provinsi, maka pelaporannya atau persetujuannya harus ke Bawaslu RI dan disampaikan pemberitahuan kepada masing-masing Bawaslu Provinsi. Dalam hal cakupan wilayah pemantauannya mencakup lebih dari satu kabupaten kota, maka tentu seperti syarat yang tadi, pemantauan pemilu hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bawaslu Provinsi di mana akan dilakukan pemantauan, dan pemantauan pemilu itu wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Jadi setelah mendapat tanda terdaftar dan akreditasi, maka lembaga atau organisasi pemantau pemilu harus melaksanakan kegiatan pemantauannya sesuai dengan daerah yang telah diajukan, yang telah direncanakan. Ya, setelah mendapatkan persetujuan, melapor kepada Bawaslu masing-masing, baik provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan persetujuan atas cakupan wilayah pemantauan yang telah dilakukan pemantauan pemilu luar negeri harus dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan kegiatan pemantauan pemilu itu? Nah, Bawaslu Republik Indonesia telah menetapkan hak dan kewajiban ya dalam pelaksanaan pemantauan pemilu yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi pemantau pemilu. Ya, ini adalah organisasi atau lembaga pemantau pemilu mempunyai hak. Pertama, mereka mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu. Jadi mereka dapat ya mengamati dan mengumpulkan informasi, tetapi khusus terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Melakukan pemantauan atau memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara. Jadi organisasi lembaga pemantau pemilu ini hanya memantau proses pemungutan dan penghitungan itu dari luar tempat pemungutan suara, tidak boleh di dalam. Yang keempat, mendapatkan akses informasi yang tersedia atau yang disediakan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Dan yang terakhir, berhak menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Jadi mereka boleh menggunakan segala perangkat untuk mendokumentasikan kegiatan pemilu, baik perangkat elektronik, digital, dan lain sebagainya. Dapat dipergunakan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Bagi pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing atau negara sahabat yang ada di Indonesia dan berstatus sebagai diplomat, maka dia berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau pemilu. Jadi dia dapat juga dikenakan kekebalan diplomatik khusus dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai
anggota pemantau pemilu. Nah, jangan lupa juga selain memiliki hak, Bawaslu juga mewajibkan, ada kewajiban dari organisasi atau lembaga pemantau itu yang harus dipegang, yang harus dipatuhi. Yaitu yang pertama adalah tentunya organisasi atau lembaga pemantau pemilu itu harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak mungkin dia bisa menjadi suatu lembaga pemantau pemilu yang diizinkan apabila dia tidak melakukan ya proses-proses pencalonan sebagai pemantau pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi kalau mereka tidak mengakui kedaulatan negara Indonesia. Jadi tidak akan dimungkinkan diberikan izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan pemilu. Yang kedua, organisasi atau lembaga pemantau pemilu itu mematuhi kode etik pemantauan pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu. Jadi penting bagi organisasi atau lembaga pemantau pemilu dan anggota-anggotanya untuk mengetahui kode-kode etik pemantau pemilu yang telah disiapkan, yang telah ditetapkan, yang telah diterbitkan oleh Bawaslu RI. Harus melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauannya. Dia ada kewajibannya. Dia harus melaporkan diri, mengurus proses akreditasi, dan memberikan tanda pengenal atau mendapatkan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Organisasi atau lembaga pemantau pemilu itu juga dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan tanda pengenal yang telah diberikan tadi. Jadi dalam setiap kegiatan pemantauan pemilu, maka anggota dari organisasi atau lembaga pemantau pemilu itu harus menggunakan tanda pengenal. Yang kelima tentunya adalah anggota dari organisasi atau lembaga pemantau pemilu itu menanggung, atau lembaga atau organisasi pemilu itu menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh anggotanya. Yang keenam, melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan wilayah pemantauannya. Jadi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pemantauan pemilu itu, maka organisasi atau lembaga itu wajib melaporkannya kepada Bawaslu sesuai dengan cakupannya, wilayah pemantauannya. Menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilu. Berikutnya, menghormati adat istiadat dan budaya setempat. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyinggung ya kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat atau budaya setempat. Bersikap netral, objektif dalam melaksanakan pemantauan. Jadi tidak diperbolehkan bahkan bertentangan dengan kode etik apabila suatu organisasi atau lembaga ataupun anggota-anggotanya merupakan partisan atau terafiliasi dengan satu peserta pemilu. Karena tidak akan bersikap netral dan objektif. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya adalah data-data dan informasi hasil pemantauan itu harus juga dilakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya supaya data dan informasi itu adalah data dan informasi yang sudah valid, yang akurat, ya, yang sudah teruji, yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang berikutnya adalah lembaga atau organisasi pemantau pemilu ini wajib melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu di daerah-daerah kerjanya
kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, selain hak dan kewajiban, Bawaslu RI juga memberikan rambu-rambu atau larangan-larangan kepada anggota-anggota dari suatu organisasi atau lembaga pemantau pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama adalah dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu. Ya, jika ada hal-hal atau yang perlu diklarifikasi atau yang perlu didapatkan informasi lebih, maka anggota-anggota lembaga pemantau pemilu itu harus melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi janganlah mengganggu proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang telah berjalan. Yang kedua, dilarang mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih. Jadi tidak boleh mengarahkan pemilih atau untuk memilih calon tertentu, peserta pemilu tertentu. Jadi dia harus bersikap netral dan objektif. Dilarang mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu. Dilarang memihak kepada peserta pemilu tertentu. Dilarang menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilu. Ya, tidak boleh menggunakan seragam atau warna mungkin seragam partai tertentu atau organisasi tertentu yang merupakan afiliasi dari partai tertentu. Nah, jadi memberi kesan akan menjadi pendukung, ya. Lebih baik menggunakan seragam atau atribut-atribut yang netral-netral, ya. Dilarang menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilu. Karena mereka adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri, yang harus bersikap netral dan objektif. Jadi tidak boleh menerima ataupun memberikan baik hadiah, imbalan ataupun fasilitas apapun juga. Dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia. Dilarang membawa senjata karena mereka telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan keselamatan dari pemerintah Indonesia. Apalagi membawa bahan peledak, ya, atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan. Jadi dilarang membawa bahan peledak ataupun bahan berbahaya lainnya. Dilarang masuk ke dalam tempat pemungutan suara. Jadi harus diingat bahwa seorang anggota dari satu organisasi atau lembaga pemantau pemilu dilarang masuk ke dalam tempat pemungutan suara atau melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilu. Ya, jadi dia harus melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan izin yang didapatkan, yaitu sebagai pemantau pemilu. Nah, apabila anggota atau organisasi lembaga pemantau pemilu ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik terhadap kewajiban-kewajibannya ataupun melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan, yang telah diterbitkan oleh Bawaslu, maka pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan tersebut dapat dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu dengan cara pencabutan sertifikat akreditasi tersebut, yaitu sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, pelanggaran terhadap kewajiban. Nah, apabila ada pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan-larangan sebagai pemantau pemilu dan pelanggaran itu merupakan atau dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan atau perdata, maka pemantau pemilu yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan itu dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pidana atau perbuatan-perbuatan melawan hukum perdata yang telah dilakukannya. Pemantau pemilu luar negeri, jadi bagi pemantau pemilu dari luar negeri atau perwakilan dari negara-negara sahabat,
yang juga melakukan, ya, kedapatan melakukan, diduga melakukan pelanggaran baik terhadap kewajiban dan larangan-larangan yang telah diterbitkan, ditetapkan oleh Bawaslu dan terbukti kebenarannya atas pelanggaran itu, maka Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, artinya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk menetapkan pencabutan status dan hak pemantauannya di Indonesia. Nah, bagaimana caranya masyarakat atau organisasi lain yang melihat adanya dugaan pelanggaran baik kewajiban atau larangan-larangan itu, maka masyarakat atau organisasi itu dapat, ya, melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau pemilu itu kepada Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, supaya laporan itu dapat diverifikasi, dapat ditindaklanjuti, dan apabila terbukti benar laporan-laporan itu, maka lembaga pemantau pemilu yang bersangkutan akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Nah, laporan dugaan pelanggaran itu tidak bisa disampaikan secara lisan saja, tetapi haruslah dibuat secara tertulis dan ditandatangani, supaya itu bukan merupakan suatu wacana atau suatu katanya saja, tapi supaya laporan itu dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya, maka laporan itu harus dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota di mana tempat diduga terjadinya pelanggaran kewajiban dan kesalahan tersebut. Nah, demikianlah video singkat ini yang berisi tentang uraian bila mana Anda tertarik atau ingin ambil bagian secara aktif, terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang, secara khusus ingin menjadi anggota pemantau pemilu atau ingin organisasi Anda terlibat dalam pemantau pemilu, maka kami berharap, ya, semoga video ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas dan dapat bermanfaat bagi Anda. Dan kita berdoa semoga penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan secara sehat dan demokratis. Terima kasih.